mencoba untuk mengusulkan supaya pemimpin seperti wakil presiden itu dicopot. Ini bagian dari fenomena politik biasa. Saya kira jika ada pihak tertentu ataupun kelompok masyarakat tertentu yang mencoba untuk mengusulkan supaya pemimpin seperti wakil presiden itu dicopot, ini bagian dari fenomena politik biasa. Bahkan sebelum pemerintahan saat ini, kalau kita melihat bagaimana para aktivis kelompok pro-demokrasi dan mahasiswa, ketika mereka melakukan protes dan demonstrasi, justru mereka itu meminta presiden yang saat itu berkuasa itu turun, minta dimakzulkan, dan kemudian bisa di-impeachment. Itu tentu sebagai bentuk kekecewaan dan protes politik mereka terhadap penguasa saat itu yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita bisa sering dengar protes-protes itu dilakukan misalnya waktu Jokowi jadi presiden, kemudian waktu SBY jadi presiden, Megawati jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, dan bahkan ketika Habibie jadi presiden sekalipun, begitu banyak desakan-desakan presiden-presiden saat itu yang sedang berkuasa memang minta untuk turun dan dilengsarkan di tengah jalan. Itu tentu sebagai bentuk ekspresi kemarahan yang mungkin menurut mahasiswa dan kelompok aktivis itu tidak sesuai dengan nafas demokrasi. Begitupun ketika ada fenomena kelompok masyarakat, kelompok tertentu seperti para purnawirawan ini meminta wakil presiden misalnya dicopot. Bagi purnawirawan mungkin proses pencalonan di Pilpres 2024 yang lalu itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah prosedur terkait dengan moral tentu saja. Maka karena terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat terkait dengan usia capres dan cawapres per hari ini, ya pastinya akan begitu banyak masyarakat yang mempersoalkan. Ya terbukti ketika kelompok purnawirawan meminta wakil presiden itu dicopot, itu bagian dari bagaimana proses yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu dianggap tidak benar dan dianggap cacat. Wajar kalau kemudian hal-hal yang semacam ini selalu bermunculan, dan bahkan di kemudian hari bukan tidak mungkin akan bermunculan pihak-pihak yang lain akan menggugat dan terus mewacanakan bagaimana yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan calon presiden dan wakil presiden itu dianggap tidak sah dan melanggar kode etik moral. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya, kenapa ini baru dimunculkan? Ya sebenarnya dulu juga sempat dimunculkan begitu kuat ya. Bahkan ada protes, narasi, dan petisi-petisi yang kemudian menolak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden. Jadi bagi saya purnawirawan yang hari ini menggugat soal wakil presiden dicopot sebagai buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi, itu protesnya bukan hanya ini saja. Sejak dulu ini sebenarnya itu dimunculkan. Tapi memang secara politik ini kenapa kembali dimunculkan? Mungkin tidak terlepas karena Gibran saat ini bukan lagi sebagai anak presiden misalnya, tapi hanya sebatas wakil presiden yang mungkin posisi politiknya di negara itu, di negara ini tentu tidak sekuat yang dimiliki oleh presiden di Republik Indonesia. Jadi inilah yang kemudian membuat sepertinya para purnawirawan ini menyampaikan begitu banyak seruan-seruan yang salah satunya adalah meminta wakil presiden itu dicopot ya. Ini kan sebenarnya narasi politik ekstra parlementer. Tapi yang ketiga bagi saya bukan perkara gampang sebenarnya untuk mengganti posisi wakil presiden ataupun mencopot wakil presiden. Di undang-undang kan disebutkan bahwa presiden ataupun wakil presiden itu bisa diberhentikan, dimakzulkan kalau dianggap melanggar konstitusi, terlibat tindakan korupsi ataupun penyuapan ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain. Ini hal-hal yang tidak mudah. Per hari ini kan tidak ada persoalan yang kemudian bisa menjerat wakil presiden Republik Indonesia. Dan bahkan untuk mengusulkan bagaimana pergantian wakil presiden itu kan prosesnya ada di parlemen, terutama di MPR dan DPR. Jadi jalan ceritanya DPR itu mengusulkan kepada MPR bahwa misalnya wakil presiden itu punya masalah, wakil presiden itu misalnya terlibat ataupun melanggar konstitusi. Tapi sebelum mengusulkan kepada MPR, DPR itu meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi apakah yang akan disampaikan kepada MPR itu betul-betul melanggar hukum, melanggar konstitusi, dia misalnya dianggap bagian dari melanggar sesuatu yang sifatnya tercela, baru kemudian dipersoalkan di MPR. Jadi prosesnya agak panjang dan dijelimet. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun ada desakan supaya wakil presiden itu diganti, ini kan sebenarnya tidak terlampau ngefek terkait dengan situasi politik yang ada di parlemen. Karena bagi saya yang bisa mengusulkan apakah presiden ataupun wakil presiden bisa diganti sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kewenangannya ada di DPR, diusulkan oleh DPR ke MPR,
Tapi sebelum diusulkan kepada MPR, minta tafsir dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat ini semua memang sulit secara konstitusional bahwa wakil presiden itu bisa dicopot. Saya kira di situ menurut saya. Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum. Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, penyampaian dari pengamat politik Bung Adi Praitno, ya, pakar hukum tata negara, ya, parameter eksekutif, ya, direktur parameter, ya, pengamat politik lah lebih tepatnya gitu ya. Beliau belak-belakan menanggapi soal petisi yang menjadi ini tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengganti Gibran dari wakil presiden. Ini heboh banget ya. Emang segampang itu? Lalu siapa yang menggantikan? Itu pertanyaan yang sering saya lihat di komentar pada video-video yang saya upload di channel ini. Dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait hal ini? Mungkin teman-teman ada juga respon yang lain atau punya perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Nanti boleh silakan Anda sampaikan di komentar pada video ini ya. Nah, saya tidak terlalu jauh lebar panjang untuk membahas ke sana. Saya coba lihat pendapat dari teman-teman kita saja ya. Turunkan segera Gibran itu. Buat apa negara bayar wapres yang tidak bisa kerja? Rugi jutaan rakyat Indonesia yang pintar. Ya Allah, yang bikin resah, kenapa orang gedean apa nggak malu sama negara lain? Mereka dipilih rakyat. Kenapa sih kok yang bikin rakyat nggak nyaman selalu orang gede? Biar dulu mereka bekerja. Dulu bapaknya hampir setiap hari mau dilengsarkan, tapi tetap sampai 10 tahun bahkan tidak terkalahkan sampai sekarang. Jadi kelihatan kan jenderal-jenderal ini tidak cerdas, mungkin karena akibat ketakutan yang sangat dalam menghadapi masa-masa tua, akibat dosa-dosa dulu yang pernah dilakukan para jenderal tua ini. Yang jelas 58% tidak akan setuju dengan penggantian wapres yang diusulkan para purnawirawan. Boleh ganti setelah masa jabatan wapres usai, titik gitu ya. Inilah Indonesia tidak bisa maju dan berkembang, krisis kepercayaan kepada pemimpin Indonesia. Sejarah 1965 akan terulang, akan ada hasutan dan pemberontakan kepada pemerintah. Rakyat terapatkan barisan, jangan mudah dihasut dan ikut-ikutan walaupun itu seorang jenderal. Justru itu senjata mereka buat melakukan pemberontakan. Tanpa mereka sadari, tuntutan dan pemaksaan untuk menggantikan wapres akan semakin menguatkan dukungan jutaan rakyat Indo kepada Gibran di pemilu berikutnya. Dalam mekanisme impeachment, saya kira DPR tidak meminta fatwa atau nasihat kepada MK, tetap menyerahkan perkara kepada MK untuk diadili. Gibran gak ada hubungannya dengan Hercules. Hercules itu asbun, asal bunyi kalau ngomong. Bos, kenapa kalau dianggap cacat gak dari dulu dipermasalahkan? Jenderal-jenderal itu orang-orang terpilih. Berilah contoh yang baik bagi negara. Copot semua yang sipil Pak, ganti militer semua. Fix 2030 Indonesia bubar. Militer akan membunuh sipil dan terjadi perang saudara seperti Myanmar. Konstitusi harus dijaga, jangan sampai dirusak oleh kelompok tidak jelas. Kembalikan Undang-Undang Dasar adalah kemunduran dan peristiwa 98, tragedi yang paling mengerikan di mana ada kelompok TNI merah, PS, TNI hijau, TNI juga main politik, bisa rusak negeri ini. Kalaupun ujung-ujungnya harus diganti, ganti sama KDM Deddy Mulyadi, biar tegas sekalian. Jangan diganti sama orang titipan lagi, ntar bekerja bukan buat rakyat tapi buat golongan-golongan tertentu. Kalau ingin jadi wapres ya tahun 2029,
mencalonkan nanti rakyat yang milih ya. Sekarang jangan coba-coba mengganggu wapres yang sudah dipilih oleh rakyat 58% gitu ya. Kalsu, menurut saya pribadi, tolong hormati pemilu, biarkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran bekerja dengan tenang dan nyaman. Supaya periode berikutnya perlu diketahui Mas Gibran juga ada andil besar terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Ngomong apa Bang Ahmad ya, kalau pencalonan kemarin Gibran bermasalah dengan konstitusi, mengapa Pilpres kemarin tidak dibatalkan? Sudah terpilih oleh 96 juta rakyat, lalu sekarang mau dicopot. Ya, itu juga pro dan kontranya gitu ya. Kenapa kemarin sama sepertinya seperti yang mungkin ada di pikiran saya, ketika ada problem persoalan pada putusan 90 tahun 2023 kemarin, itu dipersoalkan, didebatkan, bla bla segala macam. Kalau itu memang betul-betul melanggar, kalau memang betul-betul diperhatikan, kenapa debat cawapres itu dilakukan? Kenapa debat capres-cawapres dilakukan? Kalau itu persoalannya yang memang digugat terus-menerus, kenapa dilanjutkan pilpres debatnya? Harusnya kan gak usah debat tuh, karena ada persoalan-persoalan yang sudah terjadi, problemnya masih belum selesai misalnya. Tapi kan sudah diputuskan, ya mau gimana lagi, putusan MK final dan mengikat gitu ya. Sama seperti dugaan kecurangan di pemilu, bobroknya, brutal dan lain-lain, dan sudah disengketakan di sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya sudah diketuk palu. Lalu ada juga putusan dari PT UN, ditolak juga. Ya udah sah dilantik, gitu ya. Sekarang mau diturunkan lagi, padahal sudah sah secara hukum gitu ya. Tapi atau ada hal-hal yang lain yang nggak tahu juga gitu ya. Barangkali ada aspek-aspek hukum yang memungkinkan itu dimakzulkan, ya saya nggak tahu juga gitu ya. Nah, yang terakhir, dan yang mengusulkan tidak murni dari suara hati para purnawirawan. Ini motif politiknya lebih kental, karena para purnawirawan yang mengusulkan ini adalah orang-orang yang jadi tim ses kubu yang kalah pada pilpres kemarin. Jadi ini motif politik sakit hati yang ingin bikin gaduh saja. Saya nggak tahu itu betul atau tidak. Jadi teman-teman, kalau ada pendapat lain boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya mengucapkan salam NKRI harga mati.